Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ganti sesi. Untuk bulan ini kita sesinya seperti yang saya janjikan, mengambil tema teologi Islam. Bagi yang belajar filsafat dan beragama, jalur filsafat yang aman itu jalur teologi. Kalau filsafat yang murni itu awalnya ragu-ragu dulu, tidak percaya dulu, kemudian dibuktikan, dicarikan argumen sampai ketemu kebenarannya. Kebalikannya teologi. Kalau teologi itu percaya dulu, yakin dulu, kemudian filsafat bekerja untuk menjalankan, menjustifikasi secara rasional. Nah, itu namanya teologi. Jadi ada satu fase dalam sejarah yang filsafat itu dikenal sebagai pelayannya agama. Era ini disebut era teologis, era teosentris. Biasanya orang menunjuknya ke abad tengah. Kalau di Islam ada para filosof Muslim, Al-Kindi, Ibn Rus, Al-Farabi, dan kawan-kawan. Dalam tradisi Kristen ada Thomas Aquinas, Agustinus, dan kawan-kawan. Ini era ketika filsafat menjadi pelayannya agama. Jadi biasanya orang menyebutnya era teosentris, ketika fokusnya orang pada Tuhan atau pada agama. Jadi sebenarnya makhluk yang namanya filsafat itu bukan sesuatu yang sangat asing bagi agama. Kalau di Islam, sejak zaman Nabi pun orang juga oleh Nabi dilatih untuk berpikir rasional. Makanya Nabi sering ngajak diskusi. Nabi kan tidak otoriter. Kalau dalam banyak kasus ya Nabi ngajak diskusi. Kalau Nabi keliru, ya Nabi ngakui. Nabi aja kalau keliru ngakui. Keluarnya dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum itu kan ketika Nabi ngomongnya keliru. Jadi Nabi itu lihat orang mengawinkan lihat orang nanam buah kurma terus kayak salak gitu loh. Jadi tidak bisa langsung tumbuh, modelnya dikawinkan. Ya nanti kamu kalau ke sana lihat caranya orang sana bertani kurma. Nah, Nabi bilangnya, mbok gak usah digitu-gituin, mbok biarkan aja tumbuh secara alami. Nah, ini sahabat yang digituin, oh ini yang dawuh Nabi ya harus diikuti. Ternyata akhirnya gak jadi panen. Begitu lapor ke Nabi, lu kok nggak jadi panen nih Nabi, saya kan ikut petunjukmu. Terus dari situ keluar kalimat antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu urusan agamamu, kok kamu manut aja mengaku itu Nabi ya, bukan ahli pertanian. Nah, mungkin bahasa kasarin ngono. Dan Nabi mau kan merevisi, tidak mentang-mentang gengsi. Oh kamu yang salah, tidak gitu. Tapi Nabi mau ngakui bahwa oh yuk, kalau urusan itu kamu lebih tahu. Jadi
Itu ajaran dari Nabi bahwa ya tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Ada banyak hal yang kita juga tidak tahu, bukan ahlinya. Kalau yang pas ahlinya ya. Makanya mohon maaf yang banyak tanya ke saya urusan-urusan fikih mungkin tidak terjawab. Wong aku tidak ahlinya fikih. Kalau ada yang tanya hukumnya apa Pak, hukumnya ini, aku kurang ngerti hukumnya. Kalau tanya hikmahnya, filosofinya, nah itu mungkin masih nyambung. Tapi kalau sudah hukumnya, tanya yang ahli hukum. Oke. Kemarin ada yang tanya, kuliah yang tujuannya untuk cari kerja itu hukumnya apa Pak? Wah susah ini. Ono hukumnya ya aku susah. Mana hukum itu mesti nanti mintanya dia haram, halal atau makruh apa sunnah, susah jawabnya. Tapi kalau mau dianalisis boleh. Kenapa kok sampai orang kuliahnya sambil itu targetnya hanya kerja? Jangan-jangan sekarang filosofi pendidikan kita keliru, background. Itu bisa tak jelas ke. Cuma tanya hukumnya apa, susah saya jawabnya. Nanti begitu saya berfatwa hukumnya apa, nanti kamu mesti dalilnya mana Pak? Susah lagi. Bukan berarti tidak ada, kan bukan bidang saya. Oke. Nah, maka yang ingin ambil jalur aman, ada jalur teologi. Teologi itu ya sebenarnya bukan istilah kita. Kalau di kita ilmunya kadang disebut ilmu tauhid, kadang disebut ilmu akidah atau ilmu aqaid, kadang juga disebut ilmu usuluddin, kadang juga disebut ilmu kalam dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi itu. Cuma kalau saya pakai istilah ilmu kalam mungkin agak terlalu eksklusif, jadi saya ambil tema yang populer, teologi. Meskipun teologi yang Islam. Oke. Malam ini kita awali dari modern. Jadi tidak usah tanya kok modern dulu Pak, kok tidak klasik zaman-zaman Asy'ari ya kapan-kapan. Kemarin sudah terlanjur ngomong modern, ya modern dulu. Tidak masalah, tidak harus sekuen. Karena teologi Islam itu yang klasik sama yang modern, struktur dan konfigurasi isunya sangat jauh berbeda. Isu-isu yang diangkat itu sudah jauh. Jadi bisa dipelajari agak terputus. Gaya teologi Islam modern dengan teologi Islam klasik. Kalau yang klasik itu tema-temanya hampir semua tema-tema langit, tema-tema akhirat. Besok kita bisa melihat Tuhan apa enggak, manusia itu bebas apa enggak, kemudian yang dibangkitkan itu jasmaninya apa rohaninya. Besok kalau kita mati di alam kubur itu, malaikat yang menemui kita itu bentuknya fisik apa rohani, kita yang menemui itu jasadnya apa rohnya. Kan ada tema-tema itulah. Kok kita berdoanya kok kuburnya diluaskan. Itu kan kalau luas itu kan urusannya jasmani ya. Jasmani kan sudah tidak ada hubungannya lagi sama hidup ini. Itu dibahas kalau di kelas. Kayak tema-temanya Ibnu Rus itu kan. Kalau Ibnu Rus itu gimana menghadapi sifat-sifat Tuhan yang kontradiksi, itu dibahas. Bisa tidak Tuhan itu menciptakan batu yang besar, saking besarnya Tuhan gak kuat ngangkat. Itu tema-tema itu dibahas. Ada di tradisi Islam klasik. Kalau ingin tahu jawabannya, baca Ibnu Rus. Tuhan itu tahu segala hal enggak? Kalau Tuhan tahu segala hal, Tuhan kira-kira tahu enggak rasanya mules? Karena rasa mules itu hanya bisa diperoleh dengan kamu merasakan, tidak bisa berjarak. Husuli tidak bisa. Mules itu kayak gini, itu orang yang merasakan mules yang tahu. Kalau Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu tidak pengetahuan semacam itu?
rasanya mules, rasanya galau, rasanya yang kayak gitu-gitu. Nah itu jawabnya susah, tapi ya dibahas oleh para teolog klasik. Oke, kapan-kapan ya kita ngomong yang unik-unik dari orang klasik. Argumennya jelimet, ndak sederhana, logikanya agak berputar-putar, tapi ya nanti ya make sense juga. Nah itu cirinya orang klasik. Kapan-kapan kita bahas. Oke, malah saya membaca Ibnu Rushd itu membayangkan logika antara ruh sama jasad. Oh iya ya, berarti jangan-jangan orang berdoa itu diluaskan kuburnya itu kurang cerdas. Kuburnya dibikin sempit, jadi nanti kalau malaikatnya datang mau mukul susah dia. Waduh, kuburannya sempit. Kalau pakai logika materi loh ya, kuburannya pas saja, jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas mukulinya enak nanti. Kalau sempit kan mau ngangkat tangan mukul nggak bisa. Itu kalau pakai akal. Minta kuburnya diterangkan juga tuh. Jangan terlalu terang, nanti kelihatannya gelap aja, kamu bisa ndelik. Kalau mau dikumpulin nggak kelihatan. Itu kalau pakai akalmu. Maunya gitu. Oke, kita ke modern dulu. Klasik, menurut saya klasik lebih sophisticated, lebih rumit cara berpikirnya. Modern lebih simple. Karena modern tidak sibuk dengan atraksi logika, atraksi nalar, tapi sibuk dengan kondisi real, kondisi nyata. Umat Islam di era klasik luar biasa ketika dia eksplorasi logikanya, cuma lupa aspek realitas. Jarang yang membahas kehidupan nyata. Sibuk membahas bisa ndak kita besok melihat Tuhan, tapi lupa kira-kira rakyat ini hari ini makan apa ndak, masyarakat ini tertindas apa ndak, rajanya otoriter apa ndak, sultannya sesuka hati apa ndak. Tema-tema itu ndak masuk. Sampai akhirnya Islam kalah. Puncaknya ya di era Afghani dan kawan-kawan. Abad 18 itu kelihatan hampir semua negara timur, termasuk negara-negara Islam, itu dijajah oleh Barat. Dan umat Islam dari jaya luar biasa kemudian jatuh. Dari ranking 1 mungkin sampai ranking paling bawah. Pada era itu, awal-awal modern. Barat yang selama ini belajar ke dunia Islam, sekarang jaya. Dengan modernitasnya. Dimulailah era baru yang disebut modern, yang ceritanya kebalikannya era sebelumnya. Meskipun 2 atau 3 minggu yang lalu modern ini dikritik habis-habisan oleh Said Hussein Nasr, tapi diakui atau tidak, peradaban hari ini itu penopang kejayaannya dan kemajuannya itu modernitas. Malam ini kita ketemu Sayyid yang lain, bukan lagi Sayyid Hussein Nasr, tapi Sayyid Jamaluddin Afghani. Sama-sama keturunannya Nabi. Kalau Jamaluddin Afghani ini keturunan Nabi, Sayyid dari Hussein, masih ada jalur dengan rawi yang nulis Imam Turmudi hadis. Itu beliau. Dan ini tokoh besar, diperebutkan oleh Sunni maupun Syiah. Orang-orang Sunni lebih suka menyebutnya Afghani, asalnya Afghanistan. Tapi nanti teman-teman Syiah biasanya tidak menyebutnya Afghani, karena aslinya dinisbatkan ke Iran. Beliau lahir di daerah Iran. Oke, jadi memang ada kontroversi. Biasanya kalau di Iran disebut Jamaluddin Asad-Tabadi, karena lahir di daerah Asad-Abad, Iran. Tapi ada yang bilang bukan Asad-Abad Iran, tapi Asad-Abad Afghanistan, Kabul.
Tapi memang agak susah dideteksi karena beliau ini mobile, pejuang pengembara. Jadi tidak hidup di satu negara saja, pindah-pindah. Perjuangannya luar biasa, yo. Kelahiran, kalau dimulai dari Afghanistan, ya dia lahir di Afghanistan. Belajar umur 12 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita kan 12 tahun baru bisa baca Quran. Kalau Afghani sudah hafal Quran. Umur 22 tahun sudah jadi intelektual, jadi penasehat kerajaan. Nanti, ya kalau kita 22 tahun mungkin hitungannya masih ABG, kayak seusia kalian ini, masih ngangkring. Kalau Afghani sudah jadi intelektual. Kemudian dari Afghanistan nanti dia pindah ke India. Dari India nanti ke Mesir. Ini yang menetap-menetap ya. Kalau yang sekedar transit kayak di Mekah nggak usah disebut. Dari India ke Mesir, nanti dari Mesir ke Paris. Di Paris ini nanti dia bikin kolaborasi dengan banyak ulama, banyak intelektual. Di situ nanti menerbitkan Al-Urwah Al-Wusqa. Al-Urwah Al-Wusqa ini jurnal, isinya tulisan-tulisan pembaharuan yang ini sangat berpengaruh di dunia Islam termasuk Indonesia. Di Indonesia pengaruhnya kelihatan nanti misalnya lahirnya Sarekat Islam, Jamiatul Khair, termasuk Muhammadiyah. Itu pengaruh antara lain dari tulisan-tulisan di Al-Urwah Al-Wusqa. Padahal Al-Urwah Al-Wusqa itu tidak banyak terbitnya, hanya 18 edisi dalam kurun waktu 8 bulan. Tapi pengaruhnya luar biasa. Nanti dari Paris diundang ke Iran, menetap di sana untuk menyelesaikan persoalan antara Iran sama Rusia. Tapi di sana tidak terlalu sukses sampai Shah Iran meninggal. Terakhir dia pindah ke Turki, ketemu dengan Sultan Hamid II yang suka dengan gagasannya Afghani, tapi terus tidak suka dengan. Jadi dia suka dengan gagasannya Afghani pan-Islamisme, tapi dia tidak suka dengan gagasannya Afghani tentang demokrasi dan republik. Karena kalau demokrasi dan republik berarti Turki Utsmani harus bubar, yang modelnya kerajaan. Akhirnya Afghani di apa ya namanya, orang Jawa menyebutnya dipingit, tidak boleh kemana-mana. Di Istanbul saja sampai meninggal, sakit kanker. Kanker di sini, dagu, daerah sini. Mungkin kalau hari ini menyebutnya apa ya, kelenjar getah bening apa-apa daerah sini. Iya, kalau gondok kan kamu dulu. Jadi itu sejarahnya. Beliau usianya dia tidak terlalu tua, meninggal sekitar 1838 sampai 1897, sekitar 59 tahun. Jadi orang-orang hebat itu usianya panjang tidak secara kuantitas tapi secara kualitas. Sampai hari ini kan masih hidup gagasan-gagasannya, meskipun rentang waktu kuantitasnya di bumi pendek. Oke, tuh jadi sejarahnya. Detailnya kalian baca sendiri. Banyak cerita-cerita luar biasa tentang beliau. Pengaruhnya. Yang tidak suka juga banyak. Di antara cirinya orang besar itu memang pasti ada yang tidak suka. Ada yang anggap dia agen barat, ada yang anggap dia Syiah sesat, ada yang menganggap dia anggota Freemason. Ya, Freemason. Ya nanti kamu Google apa skleru, bukan Remason loh ya. Ya kamu ngerti ini Remason, Freemason.
Ya dibacalah gagasan-gagasan besar itu. Kalian jangan terlalu sibuk ngurusi yang kecil-kecil, ngurus puisi lah, ngurus. Iya, mbok sudah yang gitu-gitu diurusi 1-2 orang aja. Satu Indonesia ngurusi itu semua. Ya, makanya temanya ngaji itu dibikin, yang lain ngomong apa, kita ngomong apa. Biar kamu gak terlena dengan isu-isunya media.